everyone. So this night is the last night I slept here. I slept here. I'm sorry, I just bad in grammar. And I can't sleep because tomorrow or today my mom will come here and pick me up to the another place. I moved from the boarding school to the kontrakan. I don't know what will they or me do. Yeah, this is I can't sleep, guys. It's already like 2:30 in the night. My friends just already sleep. So yeah, this is my last night here. Bisa masak di sana. Bisa masak di sini. Kita harus abadikan, guys. Masuk YouTube. Hai dulu. Oke, guys. Bye. Ya udah. Kamu sehat-sehat ya di sini. Guys, dia di sini sendiri. Nanti kalau aku mau minta kerokan, aku minta ke dia. Ya udah. Dadah. Hai guys, assalamualaikum. Jadi karena videonya itu bener-bener sedikit banget ya, sebenarnya kalian lihat, terus yang aku shoot itu bener-bener sedikit karena emang kita fokus ke survei dan juga yang lain-lain kayak pindahan gitu. Jadi aku nggak terlalu banyak take shoot, tapi di sini aku cuma mau ngasih klarifikasi buat kenang-kenangan aku juga. Nanti kalau aku pengen lihat-lihat video, terus juga buat teman-teman yang belum mengerti mungkin kenapa aku harus pindah gitu kan. Biasanya kalau di vlog-vlog lain kan kayak kenapa pindahnya gitu kan. Jadi di sini aku mau menjelaskan sedikit aja. Yang pertama itu aku mau klarifikasi dulu bahwa sebelumnya itu aku ada di Pondok Pesantren Putri An-Nur, teman-teman, Bandar Lampung. Nah, pasti ada pertanyaan yang muncul kayak kenapa pindah dari pondok pesantren malah ke kos gitu kan, padahal bagusan di pesantren. Sebenarnya memang iya guys, di Pondok Pesantren Putri An-Nur itu aku benar-benar dibimbing, benar-benar kayak aku bisa menjaga kayak sholatku bisa terjaga, terus habis itu imanku juga bisa terjaga. Ya bukan berarti yang di kos atau yang ngekos itu sholat atau imannya nggak terjaga, itu kan kembali ke masing-masing pribadi ya. Tapi ada beberapa faktor alasan sehingga aku memutuskan untuk ngekos aja gitu. Faktor yang pertama itu adalah aku nggak bisa manajemen waktu guys. Jadi manajemen waktu aku tuh berantakan banget ketika aku berada di dua lingkungan gitu ya bahasanya, kan ada lingkungan kampus sama lingkungan pondok pesantren gitu. Padahal pondok aku yang sebelumnya itu tuh bener-bener udah menyesuaikan jadwal mereka untuk anak-anak kuliahan gitu. Jadi ini tuh pondok pesantren yang khusus anak kuliahan gitu loh, bukan kayak pondok pesantren yang
biasanya kalau kalian tahu kan pondok pesantren yang dia nerima anak kuliahan sebagai guru atau sebagai mudabir gitu misalkan atau apa gitu untuk jadi pengurus, itu enggak. Jadi semuanya yang ada di situ itu anak kuliahan gitu. Jadi yang ngaji anak kuliahan, yang jadi pengurus juga anak kuliahan gitu. Sebenarnya manajemen waktu aku itu sangat-sangat berantakan ketika aku berada di sana. Kayak di sana kan aku harus ngaji, aku harus jamaah gitu kan. Bukan berarti ngaji atau jamaah itu tuh nggak baik ya teman-teman, itu baik, semuanya itu baik. Tapi aku pribadi aja yang nggak bisa memanajemen waktuku gitu di sana gitu. Jadinya sometimes kadang kayak tugas-tugas tuh gampang ketinggalan kayak gitu-gitulah. Alasan yang kedua, aku tuh nggak bisa mengikuti ritme mereka belajar guys, karena di sana kan isinya anak kuliahan ya guys. Ada beberapa juga mungkin di pondok pesantren sebelumnya itu udah pernah jadi mudabir, mungkin udah jadi guru, mungkin ngajar anak-anak, mungkin gitu, ngajar kitab-kitab gitu. Jadi pemahaman mereka itu melampaui pemahaman aku gitu teman-teman. Aku sebenarnya tuh mondok dari SMP sama SMA, cuman di SMA itu aku asrama guys, aku boarding school gitu. Jadi kitabnya nggak terlalu kuat gitu, tetap ada pelajaran kitab, cuman memang kayak kitab-kitab basic aja, kayak kitab-kitab hukum Islam gitu, kayak Safinatun Najah gitu-gitu, terus Talim gitu-gitu, hadis-hadis Nabi gitu-gitu. Nah sedangkan di pondok ini yang dipelajari itu kitab-kitab nahwu sorof gitu kan, kayak Imriti. Sebenarnya aku pernah belajar Imriti, cuman memang nggak semendalam itu gitu. Jadi aku nggak bisa mengatakan bahwa aku pernah belajar Imriti gitu. Aku cuma tahu, kasarnya ngomong, aku cuma tahu covernya aja. Oh Imriti tuh mempelajari tentang ini gitu. Di dalam-dalamnya aku nggak tahu. Sedangkan teman-temanku tuh rata-rata udah alfiyah, Imriti udah berada di level-level yang tinggi gitu. Jadi ketika ustazahnya itu menjelaskan di kelas kayak jadi seperti ini, orang tuh seperti ini, aku tuh masih berada kayak aduh aku hilang arah, aku harus kemana kayak gitu. Jadinya mereka udah paham materi A, mereka udah sampai materi D, aku baru mengerti materi A gitu loh guys. Bener-bener tertinggal itu, dan aku merasa lebih kewalahan aja untuk menyamakan ritme mereka dalam belajar kitab gitu. Itu alasan yang kedua. Terus alasan yang ketiga itu adalah problem sosial gitu. Jadi karena mungkin ya aku tuh dulu waktu semester 1 sampai semester 3, karena aku sekarang semester 5 tuh aku sangat-sangat mengikuti organisasi di luar gitu. Jadi aku organisasi kampus ya, bukan organisasi luar, organisasi kampus. Jadi aku tuh sering keluar, maksudnya sering izin gitu loh dari kegiatan-kegiatan pesantren gitu. Dan teman-temanku juga lebih banyak yang di luar daripada di dalam pesantren. Maksudnya teman-teman yang kayak kita have fun bareng yuk gitu, kayak sering ngajakin main gitu atau kemana. Itu aku lebih banyak bicara sama yang di kampus daripada yang di pondok pesantren. Jadinya ini bukan karena hasutan mereka untuk aku ngekos atau bagaimana. Aku ngerasa kayak I'm not really have a lot of friends in my boarding school gitu. Jadi ketika di pondok aku tuh nggak punya tempat untuk bisa mengekspresikan semuanya gitu loh. Ngerti nggak sih, kayak aku terbatas gitu di pondok gitu teman-teman. Jadi klarifikasi ini aku bikin bukan untuk menjelekkan orang yang mondok ataupun orang yang tidak mondok, cuman aku pengen klarifikasi aja apa yang aku alami gitu. Sebenarnya teman-teman yang lainnya juga yang ada di pondok itu juga mereka tuh pasti mengalami sama kayak aku, tapi mereka mungkin lebih bisa menghandle itu semua gitu loh. Dan mereka hebat-hebat banget, teman-teman aku yang masih di pondok, kalian hebat banget. Nah, doain semoga kalian yang masih di pondok tetap kuat, tetap bisa menjalani hari-hari kalian di sana dengan sangat baik seperti itu. Dan mondoknya juga selesai, jadi pengurus juga selesai, misalkan ada yang jadi pengurus gitu kan ya. Semangat, semoga apa yang kalian dapat itu dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Dan doain juga buat teman-teman yang nonton ini, mungkin ada teman-teman pesantren ataupun teman-teman kos, doain semoga betah. Saya di kosan karena saya pribadi gak pernah tinggal
individu ini kan dari SMP guys, SMP, SMA sampai kuliah aku tuh diponokin terus, sampai aku tinggal bersama lingkungan yang rame gitu loh. Aku gak pernah hidup yang se-individual ini ya. Doain semoga aku tetap konsisten dalam menjaga iman dan takwa yang tidak seberapa ini. Itu cukup sekian klarifikasi dari saya. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan mungkin bisa ditanyain di kolom komentar. Terus aku minta maaf kalau misalkan ada kesalahan kata atau pengucapan aku dalam menyampaikan klarifikasi ini. Aku minta maaf banget. Jadi untuk semuanya, bye bye guys. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi di video selanjutnya.